Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 13 November 2024. Dan di sini Mimin juga akan memberikan poin-poin penting dan juga pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari episode sebelumnya. Nah, kira-kira pelajaran apa saja yang bisa kita ambil sisi baiknya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita semua diperlihatkan dengan kemunculan sosok pemain baru bernama Aryo. Saat itu Aryo bertemu dengan Saleha ketika Saleha sedang bekerja sebagai cleaning service panggilan. Aryo pun mengingat tentang Saleha, di mana dulu Saleha adalah orang yang sangat Aryo cintai. Ya, pada saat di Magelang, saat Saleha bekerja sebagai kurir ojek online, saat itu Aryo selalu membantu Saleha. Dan bahkan Aryo pun selalu mengorder Saleha ya kawan-kawan, agar Aryo bisa memberikan tips yang banyak dan bisa bertemu dengan Saleha. Saleha pun saat itu sangat senang karena dengan bantuan dari Aryo tersebut, Saleha bisa membiayai pengobatan nenek Siti. Dan kini mereka akhirnya dipertemukan kembali. Kisah cinta Aryo adalah kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan ya kawan-kawan, dan Aryo juga dilarang dengan keras oleh ibunya karena memang Aryo adalah keturunan ningrat yang tentunya tak sederajat dengan Saleha. Namun saat Aryo dikirim ke Sydney, saat itu Aryo sempat mengatakan jika suatu saat nanti Aryo bertemu dengan Saleha lagi, maka mereka harus hidup bersama. Dan kali ini Aryo akhirnya bertemu dengan Saleha lagi. Ya, meskipun kakak Aryo yaitu sudah melarang Aryo untuk melanjutkan obsesinya itu ya kawan-kawan, karena Saleha sudah menikah. Namun sepertinya Aryo tidak mau mendengarkan perkataan kakaknya, dan bahkan Aryo mulai menyelidiki tentang Saleha. Ya, Aryo akhirnya menemukan informasi bahwa Saleha itu adalah anak dari Darmawan, orang yang pernah memiliki perusahaan konstruksi, namun saat ini perusahaan tersebut sedang diawasi oleh pajak sehingga perusahaannya pun disegel. Aryo memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut Pak Darmawan ya kawan-kawan, dan saat itu Aryo juga mengizinkan Pak Darmawan untuk merekomendasikan saudara atau bahkan orang-orang terdekat Pak Darmawan untuk ikut bekerja sama dengan Pak Darmawan, dan tujuannya memang agar Pak Darmawan merekomendasikan Nando untuk bekerja sama dengan mereka. Ya, Aryo ternyata telah menyusun sebuah rencana yang sangat jahat kepada Nando dan juga Saleha. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, setelah melakukan interview, akhirnya Nando pun diterima, dan saat itu Nando akhirnya sudah bisa bekerja bersama dengan Pak Darmawan di perusahaan Aryo. Ya, namun ini semua hanyalah trik atau rencana dari Aryo untuk mencelakai Nando. Karena di malam harinya
Aryo berpura-pura mabuk ya kawan-kawan, dan Nando harus menjemput Aryo, dan disitulah rencana Aryo akhirnya benar-benar terjadi, di mana Aryo saat itu berpura-pura bahwa kuncinya ketinggalan di lokasi konstruksi. Hingga pada akhirnya Nando pun mengambilkan kunci tersebut, dan ternyata anak buah Aryo sudah bersiap-siap menjatuhkan batu dari atas gedung ya kawan-kawan, atau gedung konstruksi yang saat ini sedang digarap oleh Nando dan juga Pak Darmawan, hingga Nando pun terluka sangat ya, kondisi parah. Nando memang separah itu ya kawan-kawan, bahkan diperkirakan untuk biaya operasi Nando membutuhkan uang sebesar 800 juta hingga 1 miliar ya kawan-kawan, karena memang ada pendarahan di otak Nando, bahkan beberapa tulang rusuk Nando patah dan menusuk paru-paru, hingga tulang-tulang di tangan Nando pun juga patah. Ya, dengan semua hal yang terjadi saat ini, Saleha tentunya tidak memiliki biaya, dan disitulah Aryo datang dan menawarkan kepada Saleha bahwa dirinya bisa membiayai seluruh pengobatan Nando asalkan Saleha mau menceraikan Nando dan menikah dengan Aryo. Hal ini membuat Saleha benar-benar marah ya kawan-kawan, bahkan Saleha pun sampai menampar dan mengusir Aryo dari ruang rawat Nando. Ya, saat itu kejadian itu pun dilihat oleh Dani ya kawan-kawan, sehingga Dani pun marah dan menyeret Aryo ya kawan-kawan, sehingga terjadilah saat itu ketegangan antara Dani dan juga Aryo. Bahkan Dani pun sampai memukul perut Aryo hingga membuat Aryo pun menjadi dendam. Dan pada saat Dani saat itu sedang di jalan, Aryo pun menabrak mobil Dani ya kawan-kawan, hingga Dani pun kejedot setir mobilnya sendiri. Dan Mimin rasa Dani tidak akan terluka parah ya kawan-kawan, karena Dani akan berperan besar dalam masalah Nando dan juga Saleha saat ini. Wah, apa yang terjadi kepada Nando dan juga Saleha nampaknya makin hari makin berat ya kawan-kawan. Awalnya orang baru itu Mimin rasa akan menjadi malaikat penolong bagi Saleha dan juga Nando ya kawan-kawan, karena memang orang itu terlihat baik kepada Saleha, namun nyatanya orang itu sangat jahat dan ingin menyingkirkan Nando dari hidup Saleha. Ya, namun awal bukanlah akhir. Awal pertemuan Nando dan juga Aryo mungkin sangat buruk seperti saat ini, namun kita semua tidak ada yang tahu kedepannya bagaimana. Dan bahkan mungkin jika Allah bisa membolak-balikan hati manusia dengan sangat mudahnya, Allah juga akan bisa merubah hati Aryo untuk bisa berbuat baik kepada Saleha dan juga Nando. Dan bahkan mungkin Aryo adalah lawan yang sebanding untuk Siska ataupun Dita. Nah, jadi poin-poin penting yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang belum kita kenal dengan jelas. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut bahwa tidak semua orang yang terlihat baik itu baik, dan tidak semua orang yang terlihat jahat itu jahat ya kawan-kawan. Jadi kita harus pandai dalam menilai orang lain, dan kita juga harus berhati-hati karena kita tidak tahu apa maksud dan tujuan orang lain ada di sekitar kita. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.